Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohendi, pendamping PKH Kabupaten Majalengka, akan membawakan modul 3 Kesehatan dan Gizi, sesi 8 Pentingnya Gizi dan Layanan Kesehatan Ibu Hamil pada langkah 4 poin E sampai dengan I. Selamat menyaksikan. Ibu, masih semangat gak? Semangat. Kita tepuk semangat dulu yuk. Yuk. Tepuk semangat. 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 Terima kasih ibu-ibu sudah tepuk semangat. Sekarang kita lanjutkan materinya ya. Ya. Sekarang saya minta anggota kelompok tinggi untuk membacakan flipchart 1.5 layanan kesehatan untuk ibu hamil. Ya, flipchartnya seperti ini. Siapa yang mau membacakan? Saya. Flipchart 1.5 layanan kesehatan ibu hamil. 10 layanan pemeriksaan kehamilan. 1. Pengukuran tinggi dan berat badan. 2. Tekanan darah atau tensi. 3. Lingkar lengan atas. 4. Tinggi rahim. 5. Penentuan letak janin. 6. Imunisasi tetanus toksoid. 7. Pemberian tablet tambah darah atau TTD. 8. Tes laboratorium. 9. Penjelasan bidan. 10. Pengobatan bila diperlukan. Terima kasih Ibu yang telah membacakan flipchart 1.5 layanan kesehatan ibu hamil. Kita berikan tepuk mantul dulu untuk ibu yang membacakan perwakilan dari kelompok tinggi ya. Tepuk mantul. Mantul. Ya, betul sekali ibu-ibu bahwa selama kehamilan ibu hamil akan menerima 10 layanan kesehatan ibu-ibu ya. Yang pertama, pengukuran tinggi berat badan. Yang kedua, tekanan darah atau tensi. Yang ketiga, lingkar lengan atas. Yang keempat, tinggi rahim. Yang kelima, penentuan letak janin. Yang keenam, imunisasi tetanus toksoid. Yang ketujuh, pemberian tablet tambah darah atau TTD. Yang kedelapan, tes laboratorium. Yang kesembilan, penjelasan bidan. Yang kesepuluh, pengobatan bila diperlukan. Begitu ibu-ibu ya. Rencanakan persalinan di fasilitas kesehatan ibu-ibu ya. Tanyakan tanggal perkiraan persalinan. Siapkan donor darah ibu-ibu ya. Ikuti kelas ibu hamil. Ibu-ibu, selanjutnya siapa yang di sini yang sudah hamil? Yang sedang hamil siapa di sini? Saya, Pak. Ya, ibu kalau ibu hamil harus menanyakan tanggal perkiraan persalinan ya ibu-ibu ya. Ya. Perencanakan persalinan di layanan kesehatan. Ya. Ibu jangan lupa ya ibu-ibu harus mengikuti kelas ibu hamil di puskesmas. Ibu ya, untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai kehamilan ibu. Ya, siap ibu-ibu untuk ke puskesmas? Siap. Ya, bagus sekali ibu-ibu. Sekarang informasi mengenai kehamilan ibu-ibu dapat dibaca di buku Pintar Kesehatan dan Gizi halaman 4-13. Silahkan ibu-ibu buka buku pintarnya. Silahkan.
dibuka ya. Seperti ini Bu, Ibu, buku pintarnya seperti ini ya. Ya. Ibu hamil, periksa kehamilan, segera ke dokter atau bidan jika terlambat datang bulan. Periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan ibu-ibu ya. 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan, 1 kali usia kandungan 4-6 bulan, 2 kali pada usia kandungan 7-9 bulan. Pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang meliputi 1. Pengukuran tinggi badan, yang kedua penimbangan berat badan, yang ketiga pengukuran tekanan darah, yang keempat pengukuran lingkar lengan atas, yang kelima pengukuran tinggi rahim. Itu ibu-ibu ya. Selanjutnya halaman berikutnya ibu-ibu. Yang keenam penentuan letak janin, presentasi janin dan penghitungan denyut jantung janin. Yang ketujuh penentuan status imunisasi tetanus toxoid atau TT. Ada di sana ada TT1 ya ibu ya, TT2, TT3, TT4, TT5. Selanjutnya pemberian tablet tambah darah ibu-ibu ya. Terus tes laboratorium, tes golongan darah, tes hemoglobin, tes pemeriksaan urin, tes pemeriksaan darah lainnya ibu-ibu ya. Buka lagi ibu-ibu, buka. Ke-10 konseling atau penjelasan. Yang ke-11 tata laksana atau mendapatkan pengobatan ibu-ibu ya. Jangan lupa ibu-ibu harus ikuti kelas ibu hamil ya. Kelas ibu hamil, kelas ibu balita. Buka lagi ibu-ibu, buka. Perawatan sehari-hari, makan beragam makanan secara proporsional ibu-ibu ya. Terus istirahat yang cukup. Yang ketiga menjaga kebersihan diri ibu-ibu ya. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, apalagi sekarang musim COVID ibu-ibu ya. Cuci tangan ya sebelum makan dan sesering mungkin harus cuci tangan ya ibu ya. Terus selanjutnya yang keempat boleh melakukan hubungan suami istri selama kehamilan ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapaknya minta pasti minta ibu-ibu ya. Buka lagi ibu-ibu, buka. Yang kelima aktivitas fisik. Ibu hamil yang sehat dapat melakukan aktivitas fisik sehari-hari ibu-ibu ya. Bisa juga minta bantuan kepada suaminya untuk mencuci yang berat-berat ya Bu ya. Terus ikuti senam ibu hamil, jangan lupa ibu-ibu ya. Yang harus dihindari ibu selama hamil, coba perhatikan ibu-ibu. Jangan kerja berat ibu-ibu ya. Terus tidur terlentang selama 10 menit pada masa hamil tua. Terus minum minuman bersoda, beralkohol dan jamu. Terus merokok atau terpapar asap rokok, jangan ibu-ibu ya. Kalau bisa bapak-bapaknya itu harus merokoknya harus jauh dari ibu-ibu ya. Terus minum obat tanpa resep dokter. Wah, ini bahaya sekali ibu-ibu ya. Jangan sekali-kali minum obat tanpa resep dokter. Selanjutnya stres berlebihan, jangan ibu-ibu ya. Tanyakan kepada bidan, perawat, dokter atau penjelasan lebih lanjut terkait kehamilan. Ya, kita lanjutkan lagi ibu-ibu ke halaman berikutnya. Buka ibu, buka. Tanyakan kepada petugas kesehatan tentang makanan gizi ibu ya. Jadi makanan dengan pola gizi seimbang itu bagaimana ya, 1 porsi lebih banyak dari sebelum hamil. Tidak ada pantangan makanan selama hamil ibu-ibu ya, bebas.
Cukupi kebutuhan air minum pada saat hamil. Kebutuhan air minum ibu hamil 10 gelas per hari ibu-ibu ya. Jika mual, muntah dan tidak nafsu makan, pilihlah makanan yang tidak berlemak ibu-ibu ya. Jangan minum minuman keras, apalagi merokok, jangan sekali-kali ibu ya. Jika minum obat, tanyakan kepada petugas kesehatan dulu ya. Cuci tangan sebelum makan. Saya ingatkan lagi ya. Cuci tangan ya ibu ya. Batasi gula, garam dan minyak ibu-ibu ya. Ini kita lanjutkan lagi ya ke halaman berikutnya. Ibu-ibu buka lagi, buka ibu, buka. Persiapan melahirkan atau bersalin ibu-ibu ya. Tanyakan kepada bidan dan dokter tanggal perkiraan persalinan suami atau keluarga pendamping ibu saat memeriksa kehamilan ibu ya. Terus persiapkan tabungan, siapkan kartu jaminan kesehatannya ya ibu ya, BPJS-nya ya. Untuk memperoleh kartu JKN dapat, jadi Anda ke kantor BPJS Kesehatan ibu-ibu ya, ke petugas puskesmas. Terus rencanakan melahirkan ditolong oleh dokter atau bidan di fasilitas kesehatan. Siapkan KTP, kartu keluarga dan keperluan lain untuk ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Siapkan lebih dari 1 orang memiliki golongan darah ibu-ibu ya yang sama ibu. Kalau ibu golongan darahnya A, cari minimal 2 orang yang golongan darah A itu ya ibu. Suami, keluarga dan masyarakat menyediakan kendaraan ibu-ibu ya. Sekarang mah udah banyak di desa-desa punya kendaraan ya, bisa pinjam ya ibu ya. Selanjutnya pastikan ibu hamil dan keluarga berkati amanat persalinan dan stiker P4K dan sudah ditempelkan di depan rumah ibu hamil. Selanjutnya rencanakan ikut keluarga berencana atau KB ya setelah bersalin ya ibu ya. Sekarang buka lagi ibu, buka halaman selanjutnya ibu, buka bu. Tanda bahaya pada kehamilan. Coba perhatikan ibu-ibu. Segera bawa ibu hamil ke puskesmas, rumah sakit, dokter, bidan bila dijumpai keluhan dan tanda-tanda di bawah ini. Pertama, muntah terus ibu dah ya. Terus demam tinggi, air ketuban keluar sebelum waktunya. Janin dirasakan kurang bergerak dibanding sebelumnya, jadi bergerak-gerak gitu ya ibu ya. Terus pendarahan pada hamil muda dan hamil tua. Ini sangat berbahaya sekali ya ibu ya. Segera ibu-ibu harus dibawa ke pelayanan kesehatan ibu-ibu ya, puskesmas atau langsung aja ke rumah sakit, gak apa-apa ibu-ibu ya. Terus bengkak kaki, tangan dan wajah atau sakit kepala disertai kejang-kejang ibu-ibu ya. Itu coba sekarang buka lagi bu halaman berikutnya, buka bu, buka. Masalah lain yang pada masa kehamilan. Apabila mengalami keluhan di bawah ini, segera bawa ibu hamil ke puskesmas, rumah sakit, dokter atau bidan didampingi suami atau keluarga ibu-ibu ya. Yang pertama itu kalau ibu-ibu batuk lama lebih dari 2 minggu, batuk terus selama 2 minggu, itu segera ibu-ibu ya bawa ke puskesmas. Terus diare berulang-ulang ibu-ibu ya, jantung berdebar-debar atau nyeri di dada, sesak gitu ya, sakit segera. Terus terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan atau gatal-gatal di daerah kemaluan ibu-ibu. Terus sulit tidur, cemas berlebihan, jadi ibu-ibu teh mau tidur teh gak bisa, ini gimana gitu ya. Segera dibawa ke puskesmas didampingi oleh keluarganya atau kalau bisa oleh suaminya ibu ya. Terus demam, menggigil dan
berkeringat bila ibu berada di daerah endemik malaria, menunjukkan adanya gejala penyakit malaria. Begitulah ibu-ibu ya isi dari buku pintar kesehatan dan gizi halaman 4-13. Sebelum diakhiri, kita bersama tepuk hebat dulu ibu-ibu bersama-sama ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton pada modul 3 sesi 8 pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Pada langkah 4 poin E sampai dengan I, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Mantap.